Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dhewe masih diberi nikmat saged istiqomah ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa sunanuhu tawi pira-pira sunae wudu iku asyaratun iku asyaratu asya iku 10 pira-pira perkara. Dalam wudu sendiri iku ada yang namanya sunnah. Ketika kita melakukan mendapatkan pahala dan sah. Ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah dalam wudu, ya juga sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Dalam kitab ini memang ada 10. Pertama, atasmiyatu rupane maca bismillah. Ketika kita berwudu, niku disunahkan yang namanya membaca bismillah. Bismillah iku memang disunahno minimal wa aqallu bismillahi. Jadi kita wudu bismillahi terus niat nawaitul wudu alirah iku hukumnya sunnah. Lah misalkan wa akmalu bismillahirrahmanirrahim, tapi yang lebih baik ketika kita berwudu ya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika nantinya seseorang kok lupa dalam bismillah neng awal misalkan fa in taraka tasmiyata awalahu atabya fi asnaihi. Jadi dalam kitab Fathul Qorib di syarah iku mau ketika kita memang lupa atau memang ya misalkan enggak melakukan lah, meninggalkan membaca bismillah di awal wudu. Ya, kita ingat atau memang sengaja kita mau melakukan bismillah di tengah-tengah wudu, tetap boleh. Jadi kesunahane bismillah itu kan memang pertama di awal wudu. Ketika memang kita meninggalkan di tengah-tengah wudu, itu tetap disunahkan yang namanya bismillah. Nah, jadi bismillahi itu tetap mendapatkan kesunahan. Misalkan ditambahi bismillahirrahmanirrahim, itu tambah akmal, lebih baik, lebih sempurna. Nah, wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro. Sing kedua kesunahan dalam wudu iku membasuh dua epek-epek, dua telapak tangan. Niku dalam sarai ilal kau'aini sampai pergelangan tangan, dua pergelangan tangan. Qoblal madmadah sebelum berkumur. Jadi sebelum kita berwudu, sebelum kita berkumur iku kita disunahkan yang namanya membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan tangan. Iku sunnah hukumnya, tidak wajib. Tapi dengan catatan qobla iki ning sare qobla idkhalihima oleh ghuslu ing dalam sedurunge nglebokake kafaini al inaa ing wadah. Jadi iki posisinya ketika kita berwudu dalam keadaan air tidak ada dua kulah dan iku di wadah bukan di keran. Iku memang sunai kita sebelum memasukkan tangan iki ke wadah sing airnya tidak ada dua kulah, iku sunai dibasuh dulu epek-epek dua telapak tangan kimau. Wal madmadatu lan kakemu berkumur iku juga disunahkan. Berkumur sendiri ki memang ada hikmah. Ada ulama yang mengatakan ada sebagian iku memang dalam berkumur iki berarti kita iki mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam mulut. Jadi yang namanya mulut itu terkadang di situ bekas-bekas makanan, itu ada di gigi-gigi, di lidah dan lain-lain. Mulane dalam fikih sendiri, itu ketika kita wudu disunahkan yang namanya madmadah berkumur. Wal istinsyaku lan nyesep banyu irung juga termasuk kesunahan wudu, itu menyerot air ke hidung. Jadi air kita masukkan ke hidung, itu namanya istinsyak. Madmadah berkumur dan memasukkan air ke hidung iki termasuk sunnah dalam wudu. Nah, sunnah iki memang ada hikmah. Kanjeng Nabi Muhammad iki menganjurkan kita melakukan madmadah dan istinsyak iku ada hikmah. Ternyata yang namanya hidung iki terkadang ada kotoran-kotoran. Mulane kita keluarkan dengan air wudu. Nah, iku hukumnya sunnah tidak wajib. Jadi kita melakukan sunnah-sunnah Nabi iki ada hikmah tersendiri. Wa mashu jami'i ra'silan ngusap sekabehane sirah termasuk sunnah menurut mazhab Syafi'i. Iki apa? Mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh kepala iki terkena air hukumnya sunnah. Lah adapun wajibnya iki mengusap sebagian kepala. Jadi misalkan 3 rambut, 4 rambut itu sudah mencukupi dalam wudu. Tapi sunnah iki seluruh kepala terkena air. Iku sunnah. Wa masul uzunaini lan ngusap kuping loro
rupane zahirihima rupane jabone udunaini wa batinihima lan jerone udunaini oleh ngusap masuk bimain kelawan banyu jadi kang anyar. Ketika kita berwudu iku memang sunai iku mengusap dua telinga iki, baik iku berupa zahir sing bagian luar ataupun bagian batin, iku tetap disunahkan yang namanya mashul udunain disunahkan dalam wudu dengan menggunakan air yang baru. Jadi dalam wudu sendiri iku mengusap dua telinga hukumnya sunnah. Terkadang amit sewu ada sebagian masyarakat yang beranggapan mengusap dua telinga hukumnya wajib. Tidak, iku hukumnya sunnah. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot sifate lihya al-kasati kang ketel kang kandel. Jadi termasuk kesunahan iki apa menyelah-nyelai air di jenggot yang tebal iku hukume sunnah. Lah adapun jenggot yang tipis iku wajib terkena air. Lah batasan jenggot tebal dan tipisnya bagaimana? Dilihat dari kulite. Ketika nantinya kok seseorang jenggote iki mau kok terlihat kulite, berarti iki jenggote tipis. Tapi ketika jenggote iki mau kok rambut jenggot menutupi kulit tidak terlihat tertutup oleh rambut jenggot iku hukume kandel tebal. Jadi nek jenggote laki-laki kok tebal iku sunah terkena air. Nah, tapi nek jenggote tipis wajib terkena air semua. Misalkan jenggote cuma 1-2 tok misalkan, iku kan kulit terlihat. Kulitnya jenggot terlihat. Nah, iku hukumnya tipis dan wajib terkena air. Adapun perempuan bagaimana? Perempuan iku jenggote tebal ataupun tipis iku sama saja wajib terkena air, dibasuh air. Nah, adapun di situ termasuk kesunahan lagi wa takhlilu asabil yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro wa rijlaini lan sikil loro. Termasuk sunah dalam wudu ketika kita berwudu iku menyelah-nyelai dalam jari-jari dua tangan dan dua kaki. Jadi dua kaki dan dua tangan iki jari-jarine iku disela-selai supaya terkena air semua. Wa taqdimul yumna termasuk kesunahan lagi lan dingenake anggota tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa. Ketika kita berwudu sunah iki mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Jadi misalkan kita berwudu membasuh tangan iku kanan dulu baru kiri. Kaki misalkan iku sing sunai kanan dulu baru kiri. Misalkan kita balik misalkan atau bareng. Jadi wudu ketika membasuh tangan misalkan kiri dulu baru kanan tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Tetapi misalkan bareng bagaimana? Iku hukumnya tetap sah. Jadi tangan dua-duanya ini kita wudui sekalian bareng. Iku tetap sah, cuman tidak mendapatkan kesunahan takdimul yumna al yusra. Nah, tapi intinya kesunahan dalam berwudu. Nek memang di situ kok tangannya ki mau kok dua utuh semua, sunai didahulukan anggota kanan dulu baru kiri. Wa taharatu lan sesuci oleh sesuci salasan kelawan telu. Jadi dalam berwudu sendiri iku kita disunahkan 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali. 3 kali. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Lah, adapun yang wajib bagaimana? Sing penting bagian yang wajib terkena air wis terkena air itu sudah cukup. Misalkan apa? Misalkan wajah. Iku ketika sudah rata semua airnya iku sudah cukup. Meskipun itu satu basuhan. Tapi ulama ada yang mengatakan ketika kita berwudu kok hanya satu basuhan tok hukumnya sah tapi makruh. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi nantinya bisa ditarik wajib satu basuhan iki nek memang air iki mau terbatas, air iki mau sedikit, cukup hanya satu basuhan tok. Ya memang ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi ketika kita di Indonesia air melimpah koyok ngeten iki mau memang disunahkan kalau wudu iki 3 kali. Wal muwalatu lan nuli-nuli berkesinambungan. Dalam wudu sendiri itu kita disunahkan yang namanya mualah. Mualah iki apa? Tidak dipisah dengan waktu sing lama. Lah iki perbedaane tartib dengan mualah. Nek tartib
iku sing penting urut. Jadi misalkan membasuh wajah, terus lanjut ke membasuh dua tangan, mengusap sebagian kepala, iku sesuai urutan. Meskipun dipisah dengan waktu sing lama. Misalkan apa kita wudu, membasuh wajah, terus tinggal ngopi 1 jam kemudian kita lanjutkan misalkan membasuh dua tangan dan seterusnya, iku tetap sah wudune. Soalnya apa sudah tertib, cuman tidak mendapatkan kesunahan mualah bernuli-nuli, berkesinambungan. Soalnya apa dalam wudhu sendiri kita disunahkan tidak memisah waktu yang lama. Jadi misalkan wudhu lagi wajah terus kita ngopi dulu 1 jam kemudian kita lanjut wudhune, itu tetap sah, cuman tidak mendapatkan kesunahan wudhu rupane mualah berkesinambungan atau nuli-nuli. Lah sing sunah piye? Ya nek sunah ya langsung. Jadi wajah langsung dua tangan langsung. Lah niku hukumnya sunah, tidak dipisah dengan waktu sing lama. Jadi memang banyak sekali kesunahan-kesunahan dalam wudu yang terkadang disebutkan dalam kitab-kitab lain selain Fathul Qorib, selain Takrib. Memang ada kesunahan-kesunahan selain iki mau.